Halo teman kece, ketemu lagi sama Kak Ima dan kali ini bahasan kita adalah tips mendapatkan beasiswa S1 luar negeri. Kalian tahu nggak sih sama nama yang satu ini? Nah, kalau belum tahu ini fotonya. Dia adalah sosok inspiratif buat kalian yang ingin belajar ke luar negeri. Namanya Maudy Ayunda, dan Maudy ini berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di Oxford University jurusan Philosophy, Politics, Economics. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun dengan nilai sempurna atau cum laude, serta menyelesaikan pendidikan S2 di Stanford University jurusan Administrasi Bisnis, dan pendidikan dalam kurun waktu 2 tahun. Kalian pasti pengen ya bisa kuliah kayak mau di Ayunda, tapi gimana cara dapat beasiswa luar negeri? Yuk kita ikuti satu persatu tipsnya. Yang pertama, pertahankan dan perbaiki prestasimu. Mengapa begitu? Karena ada beasiswa yang tergantung dengan prestasi akademikmu. Yang pertama itu namanya beasiswa prestasi. Ada beberapa jenis beasiswa, salah satunya adalah beasiswa prestasi. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa oleh pihak lembaga sponsor atau lembaga donor yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik di atas rata-rata. Ada juga nih beasiswa umum yang tidak tergantung oleh nilai rapormu, tapi tergantung pada skor tes bahasa yang tinggi. Jadi kamu harus bersiap untuk memiliki tes kualifikasi yang berhubungan sama TOEFL, TOEIC, atau IELTS. Tips yang kedua, kamu bisa riset tentang beasiswa dan lembaga donornya. Jadi, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan di luar negeri, baik dari Amerika, Kanada, Eropa, dan sebagainya. Cari tahu syarat dan ketentuannya, karena setiap lembaga donor itu memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Setiap lembaga akan memberikan biasanya pengumuman di websitenya, atau juga kamu bisa temukan di sosial medianya. Kamu harus mempersiapkan semua syarat dan ketentuan itu dalam waktu yang tidak sebentar. Jadi ada proses dan kamu harus melibatkan berbagai pihak. Makanya kamu harus tahu dulu syaratnya dan mempersiapkannya jauh-jauh hari. Yang kedua, hubungi pihak lembaga donor langsung. Jangan ragu untuk menghubungi lembaga atau donor terkait untuk bertanya detail tentang beasiswa dan apa saja yang disupport. Karena sekarang banyak sekali agen yang bisa yang membantu calon mahasiswa untuk belajar ke luar negeri. Tapi lebih baik kamu langsung menghubungi pihak lembaga donor ya, tidak perlu melalui agen. Yang ketiga, seleksi dan tentukan beasiswa terbaikmu. Jadi, kamu harus memilih beasiswa yang sesuai passionmu. Jangan memaksakan diri kamu, misalnya karena ingin ke Amerika dan yang terbuka hanya jurusan kedokteran saja atau jurusan bahasa saja. Kamu memilih ke sana hanya ingin tahu Amerika misalnya, padahal passion kamu bukan di situ. Passion kamu ternyata ada di kesenian, yang itu mungkin ada di negara lain. Jadi, jangan sampai itu jauh dari passionmu. Kamu di sana untuk belajar, bukan untuk senang-senang. Nanti takutnya kamu tidak selesai belajar di sana dan beasiswanya habis. Nasibmu gimana di sana gitu. Itu yang perlu dipikirkan ya. Buatlah klasifikasi penting seperti negara, universitas, program studi, bahasa, jenis beasiswanya, hingga deadline pendaftarannya. Itu yang paling penting karena deadline-nya pasti berbeda-beda. Kemudian, kamu harus mempersiapkan dengan matang, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat rekomendasi, esai, motivation letter, hingga CV. Jangan ragu meminta bantuan bila mengalami kesulitan pada tahap ini, karena yang tadi Kak Ima bilang, ini akan melibatkan berbagai pihak, misalnya surat rekomendasi nih bisa dari dosen kamu atau dari orang-orang kalau kamu sudah bekerja ya dari atasan kamu itu juga memerlukan ya. Kemudian motivation letter, mungkin kamu harus membuat sebuah riset dulu. Kalau S2 dan S3 malah dibutuhkan proposal riset. Nah, itu juga melibatkan berbagai pihak, apalagi kalau kamu risetnya melibatkan orang lain atau institusi lain. Dan step yang terakhir adalah segera ajukan bila sudah siap. Jangan ragu, setelah semua siap, kamu isi formulirnya, kamu sertakan dokumen-dokumen yang sudah kamu siapkan, dan mantapkan hati untuk apply.
Kamu sudah siap semua dokumennya, hard copy, soft copy, kamu sudah membuat draft esai dan merevisi, kalian sekarang harus segera memantapkan hati untuk apply. Di situ kadang kita apply-nya itu juga ribet, ada yang lewat online dan butuh upload-upload dokumen seperti itu, kalian harus hati-hati. Kalau pengirimannya secara fisik, mungkin ada tahapan seleksi di negara kita dulu, baru kemudian dihubungkan ke lembaga donor terkait. Jadi harus sabar, harus apply sesuai waktunya. Kirim dokumen lengkap dengan menyertakan kontak aktif. Selain kalian sudah melengkapi dokumen dan mengirimkannya, kalian harus memberikan kontak aktif dan jangan ganti-ganti nomor. Nomor telepon, email aktif. Jadi mereka, pihak penyeleksi, bisa menghubungimu dengan mudah. Oke, gimana? Sudah siap? Sudah mengerti nih tipsnya? Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan kita lanjut ke video selanjutnya. Bye-bye.